nama saya Anissa. Saya dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan karir sebagai salah satu bagian penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan karir tidak hanya membantu individu mencapai tujuan pekerjaan, tetapi juga membantu perusahaan menyiapkan karyawan yang kompeten untuk menghadapi tantangan di masa depan. Lalu, apa sebenarnya perencanaan karir itu penting dan bagaimana penerapannya dalam dunia kerja? Mari kita bahas bersama-sama dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait konsep perencanaan karir. Perencanaan karir ini adalah proses yang dilakukan seseorang untuk menentukan tujuan karirnya di masa depan, serta bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam perspektif manajemen SDM, perencanaan karir ini merupakan upaya organisasi dalam membantu karyawan mengembangkan kemampuan, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan mereka untuk jabatan yang lebih tinggi. Nah, adapun tujuan perencanaan karir ini antara lain, yang pertama, membantu karyawan memahami potensi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, menyesuaikan kemampuannya dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Kemudian yang keempat, mengurangi tingkat turnover atau perpindahan karyawan. Kemudian yang kelima, menyiapkan calon pemimpin di masa depan. Nah, dengan adanya perencanaan karir ini, perusahaan tidak perlu selalu mencari karyawan dari luar karena telah memiliki SDM yang siap berkembang dari dalam organisasi itu. Selanjutnya tentang strategi perencanaan karir. Nah, agar perencanaan karir berjalan dengan baik, itu diperlukan beberapa strategi, yaitu yang pertama, melakukan penilaian diri atau self-assessment. Karyawan perlu mengetahui kelebihan, kekurangan, minat, bakat, dan tujuan karir yang ingin dicapai. Kemudian, yang kedua, menetapkan tujuan karir, yaitu tujuan yang harus jelas dan realistis, misalnya ingin menjadi supervisor dalam waktu 5 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, sertifikasi, pendidikan lanjutan, dan maupun pengalaman kerja itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu memperoleh bimbingan dari atasan atau mentor. Mentor ini dapat memberikan arahan mengenai kemampuan yang perlu ditingkatkan agar karir berkembang. Kemudian yang kelima yaitu melakukan evaluasi secara berkala. Jadi perencanaan karir ini perlu dievaluasi karena perkembangan teknologi maupun kebutuhan perusahaan dapat berubah. Kemudian selanjutnya terkait penerapan perencanaan karir dalam perencanaan SDM. Dalam perusahaan, perencanaan karir biasanya dilakukan melalui beberapa program seperti program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, promosi jabatan berdasarkan kinerja. Kemudian rotasi pekerjaan agar karyawan memiliki pengalaman yang lebih luas. Kemudian coaching dan monitoring. Yang terakhir, succession planning atau perencanaan suksesi untuk menyiapkan calon pemimpin. Nah, melalui program-program tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa kebutuhan SDM di masa depan tetap terpenuhi. Kita akan membahas contoh nyata tentang perencanaan karir. Nah, sebagai contoh, misalkan seorang karyawan diterima sebagai staf administrasi.
pada tahun pertama, perusahaan memberikan pelatihan administrasi dan penggunaan aplikasi komputer. Nah, setelah menunjukkan kinerja yang baik, karyawan tersebut dipromosikan menjadi supervisor administrasi. Selanjutnya, perusahaan itu memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen tim. Lalu, beberapa tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi manajer operasional karena telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa keberhasilan karir tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses perencanaan, pengembangan kemampuan, serta dukungan dari perusahaan. Selanjutnya, kita ke analisis. Perencanaan karir memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Yang pertama, manfaat bagi karyawan. Karyawan memiliki arah pengembangan diri, kemudian lebih termotivasi bekerja. Selanjutnya, peluang promosi semakin besar dan kompetensi terus berkembang. Namun, jika perusahaan ini tidak memiliki perencanaan karir, dampaknya juga dapat berupa rendahnya motivasi kerja, tingginya tingkat resign, dan kesulitan mencari calon pemimpin, serta menurunnya produktivitas perusahaan. Adapun manfaat bagi perusahaan, yang pertama, memiliki SDM yang siap mengisi posisi penting. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya rekrutmen dari luar. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas organisasi. Dan kemudian yang terakhir, meningkatkan loyalitas karyawan. Selanjutnya kita yang terakhir yaitu penutup. Nah, sebagai kesimpulannya, perencanaan karir ini merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia. Melalui perencanaan karir yang baik, karyawan dapat mengembangkan potensi dirinya, sedangkan perusahaan memperoleh SDM yang kompeten dan siap menghadapi perubahan. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau modal, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan merencanakan dan mengembangkan karir setiap karyawannya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai pentingnya perencanaan karir dalam manajemen sumber daya manusia.